Ada botolnya di sini, Mbak. Iya, ini. Banyak. Udah. Diambilin nanti aja. Sekarang istirahat dulu yuk. Sini, masuk. Iya, Mbak. Maaf ya Mas, masih berantakan. Gak apa-apa, Soalnya Mbak. tadi belum sempat beresin rumah. Bentar. Ya. Mas, nggak duduk atas aja, Mas? Sudah, Mbak. Saya kotor. Bau lagi. Nanti ngotorin kursinya Mbak deh. Nggak apa-apa. Lagian rumah aku juga masih kotor, belum aku bersihin. Duduk atas yuk. Sudahlah, Mbak. Saya di sini saja. Saya nggak pantas duduk di atas, Mbak. Siapa yang bilang nggak pantas? Saya sendiri, Mbak. Soalnya kan saya pemulung, ngumpulin barang-barang bekas di tempat sampah. Mas, semuanya berhak kok. Dan pantas-pantas saja duduk di kursi rumah aku. Lagian kursi rumah aku juga nggak terlalu bagus. Nggak seperti kursi-kursi orang kaya. Gak apa-apa lah, Mbak. Saya di sini aja. Ya udah, aku temenin di sini. Mas mau minum apa? Gak usah repot-repot, Mbak. Air putih aja, cukup. Ya udah, tunggu bentar ya. Iya, Mbak. Baik banget, Mbak itu. Padahal baru kenal. Ini Mas, air minumnya. Terima kasih banyak ya, Mbak. Sama-sama. Mbak sudah ngasih saya air minum. Banyak lagi. Iya nggak apa-apa, cuma air minum aja kok. Iya, Mbak. Semoga setelah ini Mas bisa dapat barang bekas banyak, terus Mas bisa dapat uang. Amin, amin. Ya udah kalau gitu, Mbak, saya permisi dulu ya, Mbak. Stop. Keluar kamu. Ada apa ya Mas? Jangan pura-pura tidak tahu kamu ya. Motor kamu itu sudah telat. Kalau kamu tidak mau membayarnya, aku bakalan bawa motor itu ke kantor saya. Mas tolong kasih saya waktu lagi ya Mas. Saya bakalan bayar kok cicilannya dua bulan sama kemarin kan? Tidak ada kesempatan buat perempuan seperti kamu. Saya itu mulai kemarin saya dimarahin oleh bos saya. Tapi Mas, saya udah berusaha untuk cari uang. Tapi gaji saya juga nggak cukup untuk biaya hidup saya, makan saya, sama bayar cicilan motor. Tidak bisa. Aku tidak peduli dengan urusan kamu. Mas, tapi beneran aku lagi nggak ada uang. Motornya aja udah beberapa hari ini nggak aku pakai soalnya nggak ada bensinnya, nggak ada. Pak, minum dulu, Pak. Siapa kamu? Siapa kamu? Mas. Hah? Nggak usah ikut campur urusanku. Kalau kamu mau ikut campur masalah ini, ya selesaikan di kantor sekarang. Mas, Pak. tolong. Santai, Pak, santai. Sabar. Minum dulu nih, Pak. Bagaimana saya bisa sabar? Dia itu sudah telat 4 bulan sampai saya dimarahi oleh atasan saya. Aduh. Kamu itu gak usah ikut-ikut campur masalah aku, ya? Saya nggak ikut campur, Mas. Tapi alangkah baiknya Mas itu menggunakan nada yang baik, yang sabar. Mas, udah, Mas nggak usah ikut campur. Nanti kalau Mas dia apain sama dia gimana? Udah ya, Mas. Dia biar jadi urusan aku. Nah, itu betul, ya. Saya nggak ikut campur, Mbak. Tapi saya cuma ingin Mas itu pakai nada rendah aja, gak usah pakai nada tinggi. Aduh, Mas. Kamu itu siapa? Hah? Mau kamu menanggung tanggungan dia? Hah? Udah. Ini Mas, urusan kita berdua. Jadi nggak usah mengikut campurkan orang Ya lain. udah, kamu harus bayar tanggungan kamu. Iya, Mas. Saya lagi berusaha cari uang. Saya udah berusaha semampu saya, tapi saya minta waktunya lagi ya, Mas. Berarti aku harus membawa motor kreditan kamu itu ke kantor sekarang juga. Iya. Karena kamu sudah tidak mampu untuk membayarnya. Iya, Mas. Tapi nggak bisa gitu juga dong, Mas. Tolong kasih saya waktu. Saya mohon ya, Mas. Kunci motor, STNK, sini. Gini, Mas. Kenapa nggak setidaknya dibicarakan baik-baik lagi, Mas? Kalau kamu itu cuma taunya berbicara, saya itu sudah ngomong baik-baik sama Mbak itu, ya. Tapi dia menghiraukan omongan saya. Gimana kalau saya yang lunasin semuanya, Mas? Mas. Beneran? Enggak, Mas. Mas jangan bercanda ya, Mas. Cicilan motor saya itu masih banyak. Mas, aku nggak mau ngerepotin Mas. Aku nggak mau biarin ini jadi urusan aku dan jadi tanggungan aku, Mas. Nggak usah repot-repot untuk bantuin aku bayar cicilan motor. Udah nggak usah. Nggak apa-apa, Mbak, nggak apa-apa. Gimana, Mas? Boleh kan saya yang lunasin semuanya? Sebentar. Tapi dilihat dari penampilan kamu itu hanyalah pemulung. Apa yang bisa kamu jaminkan kepada saya untuk melunasi motor Mbak itu? Enggak, Mas. Enggak kok. Dia nggak serius biar ini jadi tanggungan saya. Mas percayalah sama saya. Saya nggak bakalan bohong sama Mas kok. Oh, berarti motornya harus dibawa ini. Mas. Tolong Mas, jangan dong, Mas. Mas, tolong Mas, jangan. Mas. Apalagi kalian itu? Kalian itu sudah tidak mampu membayar. Mending kalian diam aja di sini. Saya yang bayar, Mas. Saya yang bayar. Enggak, Mas. Biar kasih aku waktu seminggu lagi. Saya akan cari uang. Saya akan ekstra cari uang buat bayar cicilan motor aku ya. Masih, Mas. Kamu tidak mendengar apa kata saya ya? Saya itu tidak memberi kesempatan lagi sama kamu.
Mas, seminggu aja. Tidak, Seminggu, Mas. tidak. Seminggu lagi, Mas. Bodoh amat. Sudah Mbak, gak usah dikejar. Memang sebegitu pentingnya kah motor itu? Motor itu penting banget, Mas, buat aku. Untuk apa? Ya, motor itu motor impian ibu aku. Jadi, aku memberanikan diri ambil motor itu. Aku dulu masih punya tabungan. Tapi selain motor itu juga masih ada tanggungan yang lain. Jadi, tabungan aku itu nggak cukup. Dan sekarang aku harus kerja ekstra untuk memenuhi semua tanggungan itu, Mas. Kalau motor itu diambil, nanti gimana sama ibu aku? Ya udah Mbak, yang sabar, yang sabar. Di mana kamu sembunyikan motor itu? Udah Mbak. Nanti saya coba bicara sama masnya. Kalau nggak bisa, nanti kita beli lagi motor yang mirip dengan motor yang Mbak punya. Nggak bisa gitu dong, Mas. Nggak bisa kita seenaknya beli motor baru. Mas tahu sendiri dong harga motor itu berapa mahal. Sedangkan motor ini aku udah nyicilin udah dapat separuh. Ya udah Mbak, saya coba bicara sama masnya. Siapa tahu masih bisa, ya. Udahlah, Mas. Mas itu kalau cuma kalimat Mas itu cuma mau nenangin saya, udah mending nggak usah. Lagian mana mampu sih? Mas. Tunggu sebentar, Mas. Apa lagi? Tunggu sebentar. Taruh dulu. Kamu jangan menghambat perjalanan saya ya. Mas, yang benerin dong, Mas. Kenapa? Nanti takut jatuh, nanti baret, Mas. Terserah saya dong. Ini sekarang sudah menjadi motor kantor. Mas, ini kan masih jadi hak milik Mbak ini. Jadi Mas gak usah seperti itulah, Mas. Tolonglah beri kami kesempatan sedikit lagi gitu, Mas. Kamu berbicara seperti itu karena kamu tidak tahu prosedur dari kantor. Mas, tolong dengerin saya, Mas. Saya cuma minta belas kasihan, Mas. Tolong beri saya waktu sedikit lagi. Ya, Mas. Bentar ya, Mas, bentar. Bentar ya, Mbak. Mau kemana, Mas? Udahlah, Mas. Aku udah capek. Mas punya HP? Saya pinjam sebentar. Buat saya nelpon, Mas. Gak ada. Sebentar aja, nanti pulsanya saya ganti kok. Gak ada, nanti yang ada HP aku itu dicuri sama kamu. Mbak punya telepon, Mbak? Ada, Mas. Saya boleh pinjam sebentar? Buat apa sih, Mas? Saya mau nelpon seseorang. Ya udah bentar, Mas. Ayo cepat, waktu itu adalah uang. Kamu ngerti nggak? Kalau kamu sudah terkumpul uangnya, nih kuncinya ambil di aku, oke? Iya, Mas. Mbak Vina, ada apa, Mbak? Ada apa? Aku tadi kesini ya, sampai aku itu jalan 2 kali. Hanya dipersulit diri kamu. Aduh, ya, Mbak. Mbak, saya minta maaf ya, saya belum bisa bayar sekarang. Besok ya, Mbak. Ya ampun, Put. Makanya Putri, kalau kamu nggak mampu, nggak usah pinjem-pinjem sama aku. Karena aku tahu kalau aku itu uang bukan dipegang sendiri. Uang itu terus berjalan kemana-mana. Iya, Mbak. Aku paham kok. Tapi waktu itu, aku pinjam itu karena kepepet. Kalau nggak kepepet, aku juga nggak bakalan pinjem, Mbak. Kasih aku waktu 2 atau 3 hari lagi ya, Mbak. Nanti aku usahain cari kok, ya. Put, aku kasih waktu kamu 2 atau 3 hari. Enggak, aku nggak mau. Putri, makanya di hidup kamu jangan diutamakan yang namanya kepepet. Kepepet itu nggak ada di realita hidup. Kalau punya uang langsung beli. Kalau nggak punya uang, nggak usah beli apapun. Ya, tapi Mbak, waktu itu uangnya untuk biaya ibu aku berobat, bukan buat beli barang. Kalau kamu nggak punya uang, nggak usah beri obat ibu kamu. Put, gini ya. Kamu tahu kan, omongan mulut kamu itu manis kalau di depan. Kalau udah mau pinjem itu manis-manis. Giliran sekarang, aku yang dipersulit. Ya, tapi Mbak, gimana aku nggak mau pinjem kalau keadaan ibu aku waktu itu kritis banget. Mbak, aku minta tolong kasih aku waktu lagi ya. Kritis, mau meninggal pun, aku nggak peduli. Intinya, uang aku harus tetap berjalan sekarang. Kalau uang aku ini macet di satu orang kayak kamu, usahaku juga bakalan keteteran. Ya Allah, Mbak. Mbak sadar nggak sih kalau ngomong kayak gitu, misal ibu Mbak sendiri yang sakit kayak gitu, gimana posisinya? Ya udah gini aja, kamu mau bayar atau kamu mau motor kamu aku ambil? Cepet, sini mana kunci motornya? Mbak. Udah mana kunci motornya? Cepet, kasih. Aduh, ini ada apa lagi, Mbak? Ayo cepat bayar. Ini waktu ya. Ini Mas. sudah hampir sore. Ayo cepet bayar juga. Kan aku tadi udah bilang, selain cicilan motor ada tanggungan aku yang lain. Dulu aku pinjam uang sama Mbak Vina untuk biaya berobat ibu aku, dan sekarang aku nunggak lagi. Udah, Mbak, gak usah nangis. Sabar, Mbak, sabar. Udah, gak usah nangis-nangis seperti itu. Itu air mata buaya ya. Jadi kamu harus bayar utang kamu sekarang juga. Gak bisa. Gak bisa. Bayar hutang kamu dulu baru sama kamu. Aku mau motor itu jadi jaminan buat semua hutang-hutangnya Putri sama aku. Aku yang terlebih dahulu sampai ke rumah ini. Jadi motor ini aku yang bawa ke kantor. Kata siapa? Aku tadi datang ke sini duluan ya. Dan kamu masih belum datang. Sekarang datang malah punya hutang sama yang lain. Loh, motor ini ngambil di kantor saya ya. Jadi ini itu hak milik saya. Gak peduli. Putri, kamu mau bayar hutang sama aku atau sama pria gelap ini? Sudah cukup. Gak usah bertengkar masalah merebutkan. Memang semuanya sama Mas berapa? 18 juta. Kok bisa 18 juta sih, Mas? Kan tinggal 10 juta. Tapi tunggakan kamu itu sudah banyak.
Ya ampun mas, masih baru beberapa bulan aja masih sampai 18 juta sih. Aduh. Ya sudah mbak, biar cepat selesai mbak. 15 juta ya mas. Gak bisa. Semuanya itu kalau di total 18 juta. Gini mas, motor ini kalau dijual gak kira sampai 18 juta ya kan. Kalau mas mau minta tetap 18 juta, ya silahkan bawa aja motornya sekalian. 15 juta deh. Nggak bisa gitu. Ya udah 15 juta ya. Oke, deal. Ya. Mas, apaan sih mas? Terus. Ke mbak berapa? Nih ya, berhubung aku ini sekarang lagi baik hati, aku kasih kamu ini diskonan. Jadi semuanya itu 10 juta. Kita bayar. 10 juta? Kan kamu pinjam sama aku 1 juta. Berlipat jadi 10 juta, itu udah murah. Wah. Itu kelewat batas mbak. Ya udah, sekalian aja nggak usah dilunasi aja. Loh. Enggak, harus bayar dong. Enggak mbak, hanya orang gila yang mampu membayar uang segitu. Pinjam 1 juta harus bayar 10 juta. Ya Mana udah. ada? Bayar 2 juta 500. Itu udah murah. 2 juta. Ya ampun, pakai dinego-nego segala. 2 juta itu sudah 100% mbak. Ya udah deh, 2 juta. Ingat ya, hidup kamu nggak bakalan tenang kalau kamu itu masih terlilit sama hutang. Tunggu saya mbak, mas. Beri saya waktu 5 sampai 10 menit ya. Kalau sampai lebih dari 5 menit, saya pastikan motor ini sudah ada di kantor saya. Ya sudah, bawa aja gak masalah. Loh. Pasti mas akan dimarahin oleh atasannya karena nggak dapat uang kan? Masih banyak ngomong sih. Ayo dong pembuktiannya itu cepat buktiin. Bukan saya mbak, mas ini yang memperlambat saya. Mas, ini apaan sih mas? Mas jangan ambil risiko kayak gini dong. Aku nggak punya uang sama sekali. Pinjam HP-nya. Bentar. Oh mbak, titip ini dulu mbak. Jangan dibuang lah mbak. Halo? Saya Ferry Hadi Gunawan. Sudah jelas? Bagus. Kamu siapkan uang sebesar 17 juta. Ini mau uang cash atau ditransfer? Ditransfer aja sih kalau aku. Jadi Kalau Mas? selesai. Transfer langsung ke kantor saya. Baik. Ya. Sebentar lagi saya akan kirim nomor HP mereka ya. Ya, kamu kirim 15 juta ke atas nama Pak Dirwan. Dan ke atas nama Sepia Dita Nelvina. ke Sepia Dita Nelvina itu 2 juta. Baik. Terima kasih. Mbak, tolong kirimkan nomor HP mereka berdua. Dan nanti setelah bawahan saya minta nomor rekening kalian kasihkan beserta namanya ya. Iya, kita udah ngerti kok. Nih. Buruan mbak, biar Udah. cepat selesai masalahnya. Udah mas, udah aku kirim nomor mereka berdua. Ya sudah mas. Mbak, coba cek HP mas sama mbak. Mana sih? Kok masih belum masuk? Ya sama. Banget dah. Ya kirim dulu nomor rekening kalian beserta namanya. Udah, nih tapi masih belum dibaca. Sama, saya sudah mengirimnya, tapi masih belum masuk nih. Kalau gitu masih proses. Makasih mas. Mas, kunci motornya. Jangan lupa mas. Mana sih? Makasih mas. Terima kasih atas kerjasamanya. Sudah selesai ya mas? Sudah. Assalamualaikum. Salam ke Pak Dirwan. Ferry Hadi Gunawan. Masalah kamu sama aku udah selesai, urusan kamu juga sama aku udah selesai. Terima kasih ya. Mas, Akhirnya lega. Mas dapat uang sebanyak itu dari mana sih mas? Mas nanti gimana cara aku bayarnya sama mas? Mas aku nggak punya uang sama sekali. Nanti kalau mas lagi sama aku kayak gini gimana mas? Aduh mas. Gampang aja, gak usah repot-repot dan gak usah mikirin untuk membayarnya. Kok gitu? Kamu cukup jadi istri aku aja. Hah? Aduh ini apa lagi sih? Mas kita baru kenal barusan aja. Sekarang jadi istrinya mas. Mas. Aduh. Ya, kenapa? Ada yang salah? Niat baik kan harus dijawab dengan baik juga. Iya, aku tahu itu niat baik. Cuma aku nggak habis pikir aja. Aku masih shock. Kita yang sebelumnya nggak pernah saling kenal tiba-tiba mas. Ya udah, kita kenalan dulu. Siapa juga yang mau langsung nikah? Ya kita perkenalkan dulu satu sama lain. Ya terus kita nikah dong. Aku rasa kamu nggak punya suami deh. Maka dari itu kamu hingga rela ngeredit motor dan pinjam sama mbak-mbak itu. Iya mas. Apapun akan aku lakukan asal ibu aku bahagia. Sebenarnya aku bukan seorang pemulung dan bukan orang yang nggak punya. Aku sengaja seperti ini untuk mencari calon istri aku. Tapi aku lihat-lihat dari awal kamu itu adalah wanita yang pas buat menjadi calon istri aku. Maka dari itu aku